DPR akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ke gedung DPR pada Senin 28 Oktober 2024. Ketua Komisi 8 DPR, Willy Aditya mengatakan, salah satu topik yang akan dibahas terkait tambahan anggaran 20 triliun rupiah untuk membangun HAM di Indonesia. Willy berpandangan bahwa isu tentang HAM memiliki spektrum yang luas. Oleh karena itu, dia enggan berprasangka buruk tentang alasan Natalius meminta penambahan anggaran. Kita tunggu aja dan kita husnuzon saja apa yang akan menjadi kebutuhan beliau. Kita harus benar-benar melihat ya, human rights itu spektrumnya luas, sangat luas sekali. Tentu dia juga dibagi berdasarkan kementerian-kementerian yang ada, ujarnya. Selain itu, Willy juga enggan menduga-duga apakah usul Natalius ini akan terrealisasi di APBN 2025 atau tidak. Sebab menurutnya, Presiden Prabowo memiliki top priority seperti program makan siang bergizi. Itu juga perspektifnya kalau kita lihat ya, human rights. Apakah nanti dia mana yang overlapping, mana yang cross-cutting, kita akan cermati bersama-sama. Tuturnya. Adapun sebelumnya Menteri HAM Natalius Pigai akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Natalius mengatakan anggaran yang disediakan pemerintah saat ini kecil, hanya sekitar 60 miliar rupiah saja per tahun. Untuk itu, dia meminta anggaran ditambah lebih dari 20 triliun rupiah agar bisa membangun HAM di Indonesia. Saya maunya anggaran itu di atas 20 triliun rupiah, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu, tuturnya. Natalius juga mengatakan dirinya sudah bicara dengan pihak Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait anggaran Menteri HAM yang harus ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, permintaan Menteri HAM Natalius Pigai dana 20 triliun lebih untuk anggaran kementeriannya di tahun 2025 masih menjadi polemik sampai saat ini. Sebab dari anggaran yang tersedia untuk kementeriannya sekitar 60 sampai 64 miliar rupiah saat ini, tentu mencengangkan kalau tambahan yang diminta oleh Natalius Pigai sedemikian banyak 20 triliun rupiah. Apalagi dalam kondisi negara seperti sekarang ini, rakyat lebih memilih agaknya memprioritaskan tambahan anggaran untuk peningkatan ekonomi rakyat dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Bukan dalam artian yang lain tidak penting, tetapi mengangkat perekonomian rakyat jauh lebih penting agaknya dari hal-hal lain. Mengingat rakyat sekarang ini merasa sangat tercekik oleh tekanan ekonomi yang sangat parah sekarang ini. Mengapa dikatakan tekanan ekonomi parah saat ini? Harga-harga kebutuhan pokok tidak stabil. Dan itu telah berlangsung sangat lama. Yang merasakan tekanan ekonomi yang parah ini rakyat kecil, rakyat jelata, rakyat yang tak berdaya. Kaum elit atau kelas menengah ke atas mungkin tidak terlalu merasakan hal ini. Sehingga pekikan rakyat ini tidak begitu terdengar ke permukaan karena yang merasakan rakyat yang tidak punya daya untuk menyampaikan sesuatu ke publik. Rakyat kecil itu tidak berdaya sama sekali untuk menyampaikan ke publik secara gamblang seperti kaum elit, para politisi, dan konglomerat yang bisa begitu dia merasakan sedikit terjepit, sedikit terdesak, dia bisa bicara dan pembicaraannya bisa berpengaruh besar di republik ini. Tidak sama dengan rakyat kecil, walaupun menangis, hanya tangisannya bisa didengar di sekitar rumahnya saja. Dia sulit punya akses ke parlemen, sulit punya akses ke istana. Tetapi yang jelas mereka menjerit. Coba lihat sekarang, PHK di mana-mana, pengangguran makin banyak. Kita mendengar sekarang ini kaum kelas menengah saja yang sekarang ini turun kepada kelas yang rentan miskin
sudah mencapai 47 juta orang. Kaum Gen Z yang menganggur sekarang 9 juta lebih. Itu di luar dari pekerja yang tiba-tiba terkena PHK. Itu di luar dari rakyat yang sulit mendapatkan lapangan kerja karena sempitnya lapangan kerja. Jadi ketika melihat kepada semua ini, publik jadi tercengang di saat Menteri HAM ini ngotot ingin dana di kementeriannya 20 triliun lebih. Sahabat BN, kita mungkin bisa melihat pola pikir atau cara berpikir Natalius Pigai dari debat yang pernah terjadi antara Natalius Pigai dengan Deddy Sitorus ini. Ini maksud Anda 140 bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ada menterinya. Sesuai dengan undang-undang, mereka adalah pengguna anggaran. You know? I know. Tapi Anda nggak nyambung. Mereka adalah pengguna anggaran sebagai anggota partai Anda politik itu yang nggak masuk nyambung. dalam kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan Nggak politik. bisa, Pak. Nomenklatur anggaran ada, paham nggak APBN? Siapa pengguna? Presiden. Loh, Enggak, penggunaan ada. anggaran nomenklatur itu Ya. ada aturannya, Pak, bukan kayak duit di Kamu kantongmu. udah kerja di pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga Saya Kerja. Bisa nggak ada ambil uang yang ada di bank? Artinya Kalau di tempatmu Presiden mungkin tidak bisa. jangkau. Kalau di tempat lain penggunaan anggaran Presiden- ada proses, paham nggak? Presiden Ada audit, pun tidak ada bisa inspektorat. jangkau kewenangan kementerian. Jadi sahabat BN, ketika sekarang ini Natalius Pigai telah menjadi seorang menteri, telah menjadi seorang pejabat negara, telah berada di ruang birokrasi, tentu pola pikirnya tidak lagi seperti di dalam debat dia dengan Deddy Sitorus ini. Di sini Deddy Sitorus mengatakan Pigai ini tidak nyambung. Dia tidak nyambung pembicaraannya. Penggunaan anggaran tidak bisa begitu saja. Oh, pokoknya ini di kementerian saya yang berkuasa ini. Penggunaan anggaran tidak bisa yang lain ikut campur, tidak bisa yang lain ikut-ikut. Bahkan presiden sendiri tidak bisa mengatur, tidak bisa begitu. Anggaran yang ada di kementerian manapun, tentu saja anggaran itu ada nomenklaturnya, ada aturan pengeluarannya, dan tentu saja anggaran itu dipandang sebagai anggaran yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau penggunaannya untuk kepentingan rakyat, sudah barang tentu penggunaannya tidak bisa semaunya kementerian saja. Harus dilatar belakangi oleh kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Itulah sebabnya suatu kementerian harus melihat pula kepada kementerian lain. Dan disinilah pentingnya pucuk pimpinan atau katakanlah presiden dan wakil presiden melihat mana yang paling prioritas. Kalau yang paling prioritas dulu pengangkatan ekonomi agar rakyat bisa punya daya beli, agar kehidupan rakyat bisa meningkat, tentu penganggaran keuangan rakyat ini atau sebutlah APBN, tentu ekonomi yang prioritas lebih dulu. Tetapi kalau presiden melihat HAM yang terlebih dahulu penting dibandingkan ekonomi, atau politik yang dianggap penting daripada HAM, daripada ekonomi, atau yang lain sebagainya, tentu itu yang diprioritaskan lebih dahulu. Sekarang ini untuk anggaran makan bergizi ini saja, waduh, berapa pusingnya presiden memikirkannya, karena anggarannya bukan sedikit. Karena itu agaknya para menteri ini bukan hanya berpikir tentang kementerian dia saja. Kalau dia berpikir untuk kementerian dia saja, maka itulah yang disebut dengan ego sektoral.
Dan kita berharap tentunya ego sektoral masing-masing menteri ini akan melebur ketika dia sekarang ini digembleng di Akmil 4 hari 3 malam. Kalau nanti sekeluar dari Akmil ini, sekeluar dari penggemblengan 4 hari 3 malam ini, tetap saja para menteri ini bersitegang dengan egoisnya masing-masing. Kementerian saya yang lebih penting daripada kementerian lain. Kalau itu juga yang terjadi, maka penggemblengan oleh Presiden Prabowo selama 4 hari 3 malam para menterinya, para anggota kabinetnya di Magelang ini akan sia-sia saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gimana? Ngapain aja? Ngapain aja, Pak? Tadi latihan olahraga dulu dengan Bapak Presiden, dengan Bapak Wapres. Kemudian tadi PBB juga. Kita latihan baris berbaris. Terus kemudian pengarahan Bapak Presiden. Intinya hanya satu dari sekian kelompok, golongan, dan beberapa unsur lainnya dijadikan satu persatuan dan kesatuan yang harus kita jaga. Menteri-menteri lain gimana, Pak? Oh, semangat semuanya. Ya, thank you. Rakyat akan melihat apakah ada dampak positifnya kepada rakyat penggemblengan para menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri lainnya di Akmil Magelang ini berdampak positif pada rakyat atau tidak. Kalau tidak ada dampaknya secara positif untuk rakyat, baik pola pikir maupun tindakan para pejabat ini nanti, maka itu akan sia-sia. Rakyat nanti akan ngomel, rakyat nanti akan kecewa melihat apa yang dilakukan oleh presiden ini. Kalau hanya untuk camping, kalau hanya untuk joget-joget di Akmil itu, rakyat kecewa nanti jadinya. Khusus untuk Menteri HAM Natalius Pigai, rakyat nanti tentu akan melihat apakah sepulang dari Akmil Magelang ini dia masih ngotot dengan dana 20 triliun ketika hari Senin nanti tanggal 28 Oktober dia dipanggil oleh DPR ataukah tidak. Rakyat akan melihat itu nanti apakah ada perubahan pada Natalius Pigai tentang uang yang 20 triliun yang dimintanya ini ataukah bagaimana. Rakyat akan melihat nanti bagaimana Natalius Pigai di hadapan DPR pada hari Senin tanggal 28 Oktober besok ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.